A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisalihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit banyak masalah perceraian. Perceraian itu sudah tentu bagi orang yang berkeluarga, sudah menikah dahulu. Sehingga ada kata-kata perceraian. Kalau yang belum menikah, mana ada kata-kata perceraian, kecuali bahasa istilah. Nah, ataupun bahasa bercanda. Nah, itu lain lagi. Sekarang kita akan bicarakan hukum perceraian ini. Hukum perceraian ini ada yang boleh. Nah, yang boleh ini atau bahasa Arabnya mubah atau boleh kita bercerai dengan pasangan kita dengan ada sesuatu yang terjadi pada mereka. Dalam hukum Islam dibolehkan suami menceraikan istrinya bila ada aib pada istrinya. Aib pada istrinya itu ada 5. Pertama, dengan sebab gila. Dengan ada gila pada istrinya tersebut, maka bolehlah si suami mentalak istrinya tanpa berdosa. Boleh. Seperti kita makan nasi, boleh. Makan kue, boleh. Tidak makan, boleh. Tidak apa-apa, mubah. Nah, jadi yang pertama ini gila, sebab gila si istri ini sehingga suami boleh mentalak istrinya. Kalau dia tidak mentalak, sah-sah saja karena dia masih sayang, tidak ada larangan dan tidak dibenci. Boleh saja, siapa tahu dia dengan bersabar sembuh si istrinya nanti. Nah, jadi yang kita bicarakan ini hukumnya dulu, boleh. Yang kedua, si istri ini mengalami penyakit kusta. Kusta atau lepra. Penyakit lepra kusta ini kata ahli yang mengatakan yaitu penyakit ini menular. Menular. Mungkin kita tidak tahu lebih kelanjutannya di masa zaman sekarang ini. Mungkin sudah ada obat-obat yang begitu canggih, begitu akurat, begitu mujarab sehingga bisa menyembuhkannya. Saya tidak tahu dan kita tidak tahu pun obat-obat seperti itu. Mungkin kalau ada pun mahal, tidak sanggup untuk membelinya, untuk mengobatinya. Nah, jadi hukum dasar saja dulu yang bahwa dengan sebab penyakit itu si suami boleh mentalak istrinya gara-gara ada penyakit kusta atau lepra. Nah, itu menular. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, si istri ini mengalami penyakit kulit yang menular seperti supak. Nah, supak yang apa namanya itu? Penyakit kulit yang putih kemerah-merahan yang lama-lama semakin banyak, semakin sakit, semakin banyak kulitnya itu berubah menjadi putih kemerah-merahan dan dicampur dengan kuman-kuman yang begitu mematikan, yang begitu berbahaya. Nah, itu penyakit-penyakit terdahulu, mungkin sekarang sudah jarang.
Kalaupun ada tiba-tiba yang demikian penyakit itu, maka si suami boleh mentalak istrinya, istrinya yang kena penyakit itu. Boleh. Tidak berdosa, tidak. Karena dia manusiawi. Terserah. Tapi anjuran sebaiknya bersabar. Siapa tahu sembuh. Ataupun ada obat yang ditemukan nanti. Kalau istrinya ini sembuh ataupun suaminya ini mau bersabar, itu lebih baik. Dia ceraikan pun tidak berdosa. Tapi kalau dia bersabar, itu alangkah lebih baiknya. Karena dia menikah dengan istrinya dulu. Itulah adalah sesuatu yang sakral, suci, sudah berjanji dia seumur hidup. Nah, ketika hal yang demikian terjadi di suatu persimpangan jalan ataupun di kemudian hari ada penyakit yang seperti itu, nah tolonglah bersabar dulu. Bersabar dulu, siapa tahu Allah menyembuhkannya. Bermacam cara kalau Allah menginginkannya. Dengan doa mereka berdua, siapa tahu. Seperti masa Nabi, Nabi apa? Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub. Luar biasa kesabaran Nabi Ayub beserta istrinya yang satu yang mau bertahan. Yang lainnya semua meninggalkan Nabi Ayub. Nah, itu cerita yang sakit suaminya Nabi Ayub. Ini cerita istrinya. Nah, beda. Cuman bersabarnya ini sama. Sama kejadiannya kalau masalah bersabar. Lalu, itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat, boleh si suami mentalak istrinya dengan sebab istrinya ini tidak bisa berhubungan. Maksudnya tidak bisa bersetubuh. Dikarenakan kemaluannya atau faradnya tertutup oleh daging. Nah, tersumbat ataupun tertutup oleh daging sehingga mengganggu ketentraman si suami. Lalu si suami ini merasa bosan ataupun bagaimana, dia tidak bisa mengelak lagi sehingga dia menceraikan si istrinya. Itu boleh-boleh saja. Dikarenakan si istri ini sudah mengalami penyakit, yaitu tersumbat kemaluannya dengan daging. Itu yang keempat. Yang kelima, si istri ini sama juga tersumbat kemaluannya dengan tulang. Yang pertama tersumbat dengan daging, yang selanjutnya tersumbat dengan tulang. Apakah ada wanita yang seperti itu di zaman sekarang? Kita tidak tahu. Kalaupun tahu, mungkin tidak diceritakan karena itu aib. Sah-sah saja mereka bercerai. Nah, kalau seandainya si wanita ini bercerai nanti sama suaminya, dia wajib mengatakan kekurangannya pada suami selanjutnya kalau dia memang ingin menikah lagi. Tapi biasanya tidak, dikarenakan si istri ini tahu dia bahwa itu adalah aib bagi dirinya. Seandainya dia menikah lagi, sungguh merugikan dia sendiri. Sungguh dia menyebarkan aibnya sendiri. Karena si suami yang kedua nanti belum tentu dia menyimpan rahasia. Nah, alangkah lebih baiknya si istri ini yang sudah ditalak oleh suaminya pertama tadi, lebih baik bersabar. Mengobati luka ataupun mengobati dulu
penyakit-penyakitnya itu, barulah nanti sudah sehat, sudah sembuh, barulah dia nanti cari yang lain lagi. Nah, hukumnya seperti itu. Suami boleh mentalak istrinya yang 5 sebab tadi. Lalu apakah lelaki saja yang boleh mentalak istrinya? Apakah istrinya boleh juga mempasah suaminya bila kejadian yang sama? Nah, dalam hukum Islam keadilan tetap ada. Ada, boleh si istri ini mempasah suaminya dengan 5 sebab juga tadi. Sama juga. Nah, 5 dibanding 5. Si istri boleh mempasah si suaminya bila suaminya yang pertama gila. Sama halnya seperti istri tadi. Ini sekarang sebaliknya, kebalikannya. Si suami gila. Dipasahnya oleh si istri. Boleh-boleh saja. Tapi kuncinya tadi tetap bersabar pilihan utama. Nah, terserah mau pilih yang mana. Kemudian yang kedua sama juga halnya. Penyakit kusta. Ini mengalami kusta atau lepra. Itu boleh juga si istri mempasah suaminya. Yang ketiga, supa, penyakit kulit tadi. Ya, yang menular-menular. Nah, ini yang menular-menular ini ada juga penyakit-penyakit yang lainnya seperti AIDS. Penyakit menular. Jadi ketika ada penyakit yang datang di kemudian hari, kita tidak tahu penyakit apa lagi yang datang. Kalau dulu AIDS itu kan belum tertulis di kitab-kitab sebelumnya. Itu penyakit yang tahun berapa itu? Nah, sampai sekarang masih ada AIDS tuh. Belum ada obatnya. Jadi yang penyebab-penyebab yang menular seperti itu bisa kita banding-bandingkan juga. Bahkan ulama-ulama sebagian pun sudah mengatakan boleh mentalak ataupun mempasah siapa saja pasangannya yang mengalami hal yang demikian, yaitu penyakit yang menular. Pilihan utama tetap bersabar. Kadang AIDS itu, kadang-kadang penyakit menular itu bukan karena hasil dia berhubungan seksual. Bukan berarti tidak semuanya yang berbuat negatif. Mungkin dia terkena virus daripada suntikan. Nah, kalau dia terkena dari suntikan, musibah dia. Kalau dia itu musibah, kan alangkah sayangnya kita pasah ataupun kita cerai. Apalagi seperjuangan seumur hidup dengan dia, kita sudah berjanji dari dulu. Nah, itu tergantung keadaannya. Jadi berpandai-pandailah menilai seseorang. Di sanalah kita pandai mengambil kesimpulan. Bisa mengambil tindakan yang bijaksana. Oleh karena itu, si istri kembali kepada semula, si istri boleh mempasah suaminya bila ada penyakit yang ketiga tadi, yaitu penyakit supa atau penyakit kulit yang berbahaya itu. Boleh dia mempasah. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat ini berbeda dengan laki-laki tadi yang mentalak istrinya. Sekarang istrinya boleh mempasah suaminya bila si suaminya itu tidak ada kemaluannya, tidak ada zakarnya. Ada suaminya, tidak ada zakarnya. Nah, yang jadi pertanyaannya, sebelum atau sesudah tidak ada zakarnya itu, alat kelaminnya itu, ada zakarnya itu sebelum atau sesudah tidak ada lagi.
Itu yang jadi pertanyaan kita. Nah, hukumnya sama. Sama seperti penyakit, datang kemudian juga boleh mempasah si suaminya. Ini begitu juga. Misalnya si istri awal-awalnya menikah dengan suaminya aman-aman saja, masih ada alat kelaminnya. Tiba-tiba di kemudian hari musibah ataupun bencana, wallahu alam, tiba-tiba si suaminya kehilangan anunya. Lalu bagaimana? Nah, itulah hukumnya. Bila si istri ini mempasah suaminya tidak berdosa. Itu alangkah lebih baiknya jalan utama yang seperti tadi kita bilang, lebih baik bersabar. Apalagi yang sudah umur lansia atau sudah tua. Yang sudah tua mana bisa lagi. Seandainya mau pasah pun, mau kemana? Mau menikah lagi? Siapa yang mau? Ada yang mau? Kan tidak mungkin juga. Apa salahnya kalian berdua sehidup semati, bersabar-bersabar, ibadat-ibadat aja dulu. Karena jalan satu-satunya itulah dia bersabar. Lagi pula umurnya pun sudah hampir dekat kematian. Tidak perlu dipikir-pikir yang panjang-panjang. Jalani aja. Siapa tahu Allah memberikan yang terbaik buat mereka. Nah, itu yang keempat. Si istri boleh mempasah suaminya ketika kemaluannya tidak ada. Yang terakhir, kemaluannya ada tapi tidak berfungsi. Kemaluannya ada tapi tidak berfungsi. Kemaluan suami ada tapi tidak ada pergerakannya ataupun tidak berfungsi. Inilah yang menyebabkan istrinya jengkel. Nah, ketika hal-hal yang seperti itu, jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan dirimu sendiri dan suamimu sendiri. Kalau memang kamu tidak suka, inilah hukum Allah. Kalau kamu tidak suka dengan hal yang demikian, karena suamimu tidak punya itu ataupun ada tapi tidak berfungsi, maka pasahlah dia baik-baik tanpa berbuat dosa. Untuk menghindari dosa, daripada menyebarkan aib nanti ataupun menyebarkan fitnah ataupun dengan sebab itu si istri ini tidak tahan merepet sehingga terjadilah kata-kata kotor sehingga timbullah dosa, naudzubillah, sampai dia menyebabkan masuk neraka. Apa yang membuat dirinya seperti itu? Padahal hukum-hukumnya sudah ada. Oleh karena itu, kalau sebelum menikah alangkah baiknya cari dulu hukum-hukum yang bijaksana. Cari dulu hukum agama, maksudnya belajar dulu hukum-hukum agama itu. Lebih-lebih kalau kalian menikah, carilah hukum-hukum tentang pernikahan. Nah, di sana hukum pernikahan ada juga hukum perceraian. Walaupun itu tidak kita inginkan, tapi kadang-kadang perceraian itu menjadi solusi. Apa salahnya untuk menghindari daripada dosa? Itu maksudnya. Memang tidak bisa bersatu lagi, memang tidak bisa dipertahankan lagi apa yang harus diperbuat. Itulah jalan satu-satunya. Pihak istri mempasah suami, pihak suami boleh menceraikan istri.
Selesai. Tapi alangkah baiknya, sama kita ulang-ulang juga kembali, alangkah baiknya bersabar itu pilihan utama. Kecuali pasanganmu itu sudah melalui begitu banyak dosa, sudah melampaui maksiat-maksiat yang dilakukan, sudah kita nasihati begitu banyak, begitu bertahun-tahun bahkan, dia tidak mau kembali, dia tidak mau taubat. Nah, itu barulah alangkah baiknya kalian berpisah. Memang itu jalan satu-satunya yang terbaik. Itu dari segi maksiat. Tapi kalau dari segi yang 5 tadi, gila, sakit penyakit, bermasalah kemaluan. Nah, itu alangkah baiknya bersabar. Kecuali dia berbohong. Sebelum menikah dia berbohong. Awal-awalnya sebelum menikah dia katakan beginilah, begitulah. Dia perkasa. Kalau yang perempuan dia juga tidak ada masalah bagian faradnya, bagian kemaluan tidak ada masalah. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya pada pasangannya itu. Sehingga kekecewaanlah yang timbul ketika mereka menikah nanti. Itu salah siapa? Salah yang berbohong, salah yang tidak mengatakan yang sebenarnya. Memang wajib dikatakan itu? Iya, wajib. Bagi pasangan yang kira-kira yang kamu ingin menikah. Bukan kepada laki-laki yang tidak perlu kamu ceritakan. Ini misalnya si calon suamimu itu memang sudah betul-betul mencintaimu. Dia sudah mau berbuat apa saja buat kamu. Dia memang betul-betul serius dan dia sudah datang kepada orang tuamu untuk memintamu, untuk melamarmu. Di sanalah kamu berterus terang. Di sanalah kamu ungkap yang sebenarnya. Kalau dia tidak mau, tidak apa-apa. Kalau dia mau, terima apa adanya. Itulah kuncinya. Apa yang sulit? Jangan kamu mempersulit. Kamu berbohong ataupun tidak mau menceritakan yang sebenarnya, maka kamu akan mempersulit dirimu sendiri di kemudian hari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.